Selamat berjumpa kembali pada anak-anak kami. Bagaimana kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya dimanapun kita berada. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang besaran. Tentang besaran, yaitu yang mana artinya besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Itu artinya besaran. Itu yang terakhir kita bicarakan hari itu. Dan sebagai kelanjutannya yaitu pembagian besaran, di mana besaran itu ada dua jenis, ya, itu ada dua jenis. Perhatikan kemarin anak-anak media yang Bapak buatkan, ya. Besaran ada dua jenis. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Sekali lagi, besaran ada dua jenis, yaitu yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang besaran pokok. Besaran pokok. Apa besaran pokok itu? Nah, ini perhatikan anak-anak. Saya persiapkan juga media di sini supaya lebih jelas ya. Apa artinya besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Contoh, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram atau kg, ya. Waktu satuannya sekon atau S, disingkat dengan S. Panjang satuannya meter, disingkat dengan M. M kecil ya, jangan M huruf besar. Baru massa satuannya kilogram atau disingkat dengan kg. Dan waktu satuannya sekon atau S. Jadi itu satuan. Ada satuan yang sudah ditentukan. Itulah artinya tadi satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Itulah besaran pokok, ya, besaran pokok. Nah, kita lanjut anak-anak. Besaran turunan, ya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok, ya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Contoh luas, volume, dan lain-lain. Jadi tadi Bapak katakan untuk pertemuan ini kita lebih membahas lebih dalam tentang besaran pokok. Jadi besaran pokok ada beberapa besaran pokok, ya. Yang pertama panjang, ya. Panjang, ya. Panjang. Dalam IPA atau ilmu pengetahuan alam, panjang itu menyatakan jarak antara dua titik. Panjang adalah menyatakan jarak antara dua titik. Nah, terus contohnya panjang meja, ya. Panjang meja. Panjang meja. Jadi panjang meja itu adalah jarak antara titik sudut yang satu ke titik sudut yang lainnya. Itulah panjangnya, ya. Nah, itu artinya panjang. Dan panjang menggunakan satuan dasar dalam SI. SI artinya atau kepanjangannya satuan internasional, ya. Artinya berlaku di seluruh dunia. Nah, panjang menggunakan satuan dasar SI adalah meter,
ya. Panjang menggunakan satuan dasar dalam SI adalah meter, disingkat dengan M. Sekali lagi ingat, M-nya huruf kecil bukan huruf besar, ya. Terus alat yang digunakan untuk panjang, alat ukur, ya, alat ukur, ya, sekali lagi alat ukur yang digunakan untuk panjang, alat ukur untuk panjang, ya, untuk mengukur panjang adalah pita ukur, ya, pita ukur, pita ukur. Artinya meter yang berbentuk pita itu yang biasa dipakai oleh tukang jahit, ya, tukang jahit. Terus yang kedua, meteran gulung. Ini meteran gulung ini biasa dipakai oleh tukang bangunan, ya, tukang bangunan itu meteran gulung. Kemudian mistar, ya, mistar dan jangka sorong. Inilah alat ukur untuk mengukur panjang, ya, untuk mengukur panjang. Oke, jadi lanjut ke bagian B. Bagian B tadi bagian A, ya, bagian A panjang. Nah, sekarang bagian B, massa. Nah, massa ini termasuk juga besaran pokok, ya. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda, ya. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda, karena setiap benda tersusun dari materi. Jadi massa itu massa, ya, massa benda yaitu jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda, karena benda itu tersusun dari materi. Jadi itulah massa, ya, massa. Nah, dalam SI, ya, dalam SI tadi Bapak katakan SI itu adalah singkatan dari satuan internasional. Jadi dalam SI, dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram atau disingkat dengan kg, ya. Dalam SI massa diukur dalam satuan kilogram atau kg. Tadi kalau panjang diukur dengan meter, disingkat dengan M. Kalau massa diukur dalam satuan kilogram. Artinya satuannya untuk panjang meter, satuan untuk massa kilogram, ya. Oke, atau kg. Terus kita lanjut anak-anak. Alat ukur untuk massa adalah neraca, ya. Alat ukur, ya, alat ukur untuk massa adalah neraca, ya, neraca. Alat ukur untuk massa adalah neraca. Tadi alat ukur untuk panjang adalah apa tadi? Meter gulung, ya. Kemudian roll atau mistar. Terus bagian C. Ini bagian C. C adalah waktu, yang termasuk besaran pokok, ya. Bagian C, waktu. Waktu ini termasuk juga besaran pokok, ya. Apa itu waktu? Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Waktu adalah selang antara dua kejadian dan atau dua peristiwa. Misalnya waktu perjalanan yaitu diukur sejak mulai berangkat sampai
dengan akhir bergerak, ya. Itu waktu, ya. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir bergerak, ya. Misalnya waktu tempuh yang diperlukan untuk menempuh dari rumahmu ke sekolah. Nah, jadi diukur mulai dari sejak kita bergerak dari rumah sampai ke akhir pergerakan kita di sekolah. Nah, itu waktu, ya. Jadi waktu itu termasuk juga salah satu contoh besaran pokok, ya, besaran pokok. Nah, satuan SI untuk waktu adalah detik atau sekon, ya. Satuan SI atau satuan internasional, ya, dalam satuan internasional satuannya untuk waktu adalah detik atau sekon yang disingkat dengan S. S kecil, huruf kecil, ya, jangan huruf besar. Baik. Nah, tadi alat ukur untuk panjang adalah meter gulung, ya. Kemudian jangka sorong, terus pita meter, ya, pita meter. Nah, alat ukur untuk massa adalah neraca. Nah, sekarang alat ukur untuk waktu. Nah, alat ukur untuk waktu, ini dia. Alat ukur untuk waktu adalah jam tangan atau arloji. Nah, kemudian yang kedua stopwatch, ya, stopwatch. Ya. Ada juga jam dinding yang biasa kita pergunakan di ruangan. Nah, itu alat ukur untuk waktu. Nah, anak-anak, lebih lengkapnya di sini ada sebuah tabel untuk membedakan antara besaran, satuan, dan simbolnya apa, ya. Ini dia besaran pokok. Ya, contoh besaran pokok dalam SI. Besaran pokok dalam SI. SI tadi apa itu? Yaitu satuan internasional. Artinya berlaku di seluruh dunia, ya. Nah, nomor satu besaran nomor satu panjang, ya. Ini dia panjang. Kemudian satuannya apa? Meter, ya, meter. Simbolnya apa? Simbol dari satuan itu yaitu M. M kecil, ya. Sekali lagi, besaran, jenis besarannya yaitu nomor satu panjang. Satuannya apa? Meter, ya. Kemudian simbolnya M. M kecil, ya. M kecil, bukan M besar. Nah, kemudian yang kedua besaran massa, ya, massa. Kemudian satuannya apa? Kilogram, dan simbolnya kg. Ini juga huruf kecil, kg, ya. Kemudian yang ketiga jenis besaran waktu, ya, besaran pokok waktu, ya. Nah, satuannya apa? Sekon. Simbolnya adalah S kecil. Kemudian keempat, jenis besaran waktu nomor 4, kuat arus listrik, ya, kuat arus listrik. Nah, satuannya apa? Ampere. Kemudian simbol A besar, ya, A besar. Kemudian jenis besaran yang kelima, suhu. Ini suhu, ini juga termasuk besaran pokok, ya, suhu. Satuannya Kelvin, ya, simbolnya K, ya. Kami ini huruf besar. A tadi juga huruf besar, ini huruf besar, ya. Kemudian besaran yang lain, besaran pokok yang lain, jumlah zat. Satuannya apa? Mole, ya, mole, menuliskan, dan simbolnya mol, ya. Kemudian yang terakhir,
jenis besaran pokok. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Satuannya kandela, ya. Satuannya kandela. Dan simbolnya CD, CD, ya, huruf kecil CD. Nah, itulah pembahasan kita tentang besaran pokok, ya, besaran pokok. Nah, besaran pokok itu tadi ada besaran panjang, masa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah jam, kemudian intensitas cahaya. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Apa jenis satuannya? Ini dia, meter. Kemudian kilogram untuk massa, untuk waktu sekon, untuk kuat arus listrik ampere, kemudian suhu Kelvin, jumlah zat mol, mole, intensitas cahaya kandela satuannya, ya, simbolnya ini. Untuk meter simbolnya ini M, kemudian kilogram simbolnya kg, sekon simbolnya S, ampere simbolnya A, Kelvin simbolnya K, mol, mole simbolnya mol, kandela simbolnya CD. Jadi kira-kira demikian penjelasan singkat Bapak tentang besaran pokok, ya. Besaran pokok. Untuk pertemuan ke selanjutnya nanti besaran turunan, ya. Besaran turunan, apa itu besaran turunan, kemudian satuannya apa, ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya anak-anak, kami harapkan, kami sarankan silakan kamu baca-baca bukumu halaman 14 sampai halaman 20. Di situ ada penjelasan tentang besaran pokok, ya, supaya lebih jelas, ya. Jangan lupa, jangan malas membaca, membuka bukunya, baca-baca. Itu makanya dibagikan buku itu supaya kamu pergunakan dengan baik di rumah, ya. Jadi itulah penjelasan singkat yang bisa Bapak sampaikan hari ini demi mempersingkat waktu kita, ya, supaya jangan menghabiskan paket. Pergunakan bukumu, baca-baca bukumu di rumah, ya, halaman 14 sampai halaman 20. Jadi minggu depan kita membahas tentang besaran turunan. Jadi demikian pertemuan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kami demi kemajuan pendidikan untuk anak-anak kami sekalian. Sekian dan terima kasih.